Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana, kelas 12C Multimedia, absen 22. Bab 3, paparan produk dan media promosi. A. Paparan produk. Informasi tersebut menggambarkan tentang produk yang dibuat dalam suatu bentuk pemaparan. 1. Jenis paparan produk. Sebuah produk yang dihasilkan oleh institusi, perusahaan umumnya disertai mengenai produk tersebut. Tujuan utama dibuatnya informasi adalah memberikan gambaran akan suatu produk. A. Paparan deskriptif. Paparan deskriptif adalah paparan yang sifatnya melukiskan sebuah produk secara terperinci. Ciri-ciri paparan deskriptif antara lain sebagai berikut. 1. Menggambarkan atau melukiskan keadaan sebuah produk. 2. Melibatkan panca indera, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, mengecap, dan peraba. 3. Menjelaskan ciri-ciri fisik produk seperti warna, ukuran, bentuk, dan kepribadian secara terperinci. 4. Mengandung banyak kata atau frasa yang bermakna keadaan atau kata sifat. B. Paparan naratif. Paparan naratif adalah jenis paparan yang mengungkapkan suatu peristiwa atau pengalaman pribadi. Ciri-ciri paparan naratif antara lain sebagai berikut. 1. Umumnya melibatkan tokoh, tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan. 2. Lebih menitik beratkan pada urutan peristiwa. C. Paparan argumentatif. Paparan argumentatif adalah sebuah paparan produk dengan gagasan utama yang ditampilkan berupa penjabaran pendapat, ulasan, bahasan, atau ide pribadi pembuatan produk. Ciri-ciri paparan argumentatif antara lain sebagai berikut. 1. Mengandung data-data faktual untuk meyakinkan konsumen. 2. Mengandung pendapat, pandangan, atau keyakinan penulis terhadap suatu produk. 3. Menjabarkan permasalahan dengan cara menganalisis dan menganalogikan. 4. Memiliki simpulan berupa pendapat yang lebih kuat. D. Paparan persuasif. Pada umumnya, paparan ini disajikan secara menarik untuk meyakinkan calon konsumen. Ciri-ciri paparan persuasif antara lain sebagai berikut. 1. Berusaha menghindari konflik dengan pembaca. 2. Penulis memiliki keyakinan bahwa pendirian pembaca dapat diubah. 3. Berusaha menjelaskan dan menarik kepercayaan pembaca. 4. Menciptakan kesepakatan atau janji-janji jaminan mutu untuk meningkatkan kepercayaan calon konsumen. 5. Biasanya mengandung kata-kata ajakan seperti ayo, mari, silakan, dan ambillah. 2. Menyusun paparan persuasif promosi. Tujuan akhir persuasi pada bidang industri adalah konsumen mau melakukan pembelian atas produk, barang, atau jasa yang ditawarkan. A. Bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang berfungsi sebagai penyampai pesan dari seseorang kepada orang lain. B. Nada atau intonasi. Penyusunan narasi harus dapat membayangkan tanggapan yang mungkin timbul dari pembaca tentang paparan yang dibuat. C. Detail pesan yang disampaikan. Pesan yang hendak disampaikan dalam narasi persuasif harus diuraikan secara deduktif,
yaitu dimulai dari penjelasan hal-hal umum hingga penjelasan hal-hal khusus secara mendetail. D. Pengatur pesan yang sistematis. Dalam pengaturan, detail pesan tersebut diupayakan mampu mengarahkan keyakinan dan cara pandang para penerima pesan. E. Kewenangan menyampaikan pesan. Kewenangan merupakan ciri khusus yang sangat mendukung, tetapi tidak dimiliki oleh setiap lembaga. Kewenangan biasanya hanya dimiliki oleh lembaga-lembaga struktural yang dimiliki jalur komando ke bawah dan bersifat memaksa. 3. Teknik persuasi. Penyusunan narasi tidak hanya mengandalkan argumentasi, tetapi juga disertai dengan bukti nyata. A. Penggunaan akal pikiran. Penyusunan paparan persuasi merupakan sebuah teknik penggunaan akal pikiran untuk mengemukakan suatu dasar pembenaran pada sebuah persoalan. B. Identitas diri. Dalam melakukan persuasi, seseorang harus dapat mengidentifikasi dirinya dan penerima pesan. Hal ini bertujuan menghindari konflik dan sikap keraguan-raguan dari penerima pesan tersebut. C. Sikap mental yang menyesuaikan keadaan. Konformitas merupakan suatu tindakan yang bertujuan memposisikan diri serupa dengan suatu keadaan lain. Konformitas merupakan sikap mental untuk dapat menyesuaikan dengan keadaan yang diinginkan. D. Membujuk orang lain untuk menerima suatu keyakinan. Sugesti merupakan sebuah upaya membujuk orang lain dengan cara memberikan stimulus untuk menerima suatu keyakinan tertentu. E. Kompensasi. Kompensasi merupakan usaha untuk mencari suatu hal baru yang dapat digunakan untuk memengaruhi orang. F. Mengembalikan posisi sebuah benda. Proyeksi merupakan teknik yang dilakukan dengan cara membalikan posisi sebuah keadaan, kondisi, sifat atau watak dari seseorang yang diproyeksikan tidak lagi sebagai sifat dan watak orang lain demi memengaruhi keputusan penerima pesan yang akan dipersuasi. G. Mengganti objek pembicaraan. Dalam menyampaikan paparan persuasif, objek pembicara dapat diganti dengan objek lain yang memiliki potensi penyebab konflik lebih kecil. B. Media promosi. Media promosi merupakan suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang suatu produk. 1. Pengertian promosi. Promosi adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk memengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 2. Tujuan promosi. Perusahaan melakukan promosi untuk melakukan tujuan tertentu. Tujuan promosi antara lain sebagai berikut. A. Memberikan informasi kepada pihak lain, terutama konsumen, mengenai produk yang dihasilkan oleh perusahaan. B. Memberikan persepsi produk yang dibutuhkan kepada pelanggan. C. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang produk kepada pihak lain, terutama konsumen. D. Mendorong pelanggan untuk memilih dan membeli suatu produk yang dihasilkan. E. Membujuk pelanggan untuk memilih dan membeli suatu produk yang dihasilkan. F. Mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran yang lain. G. Menanamkan citra baik
yang telah dihasilkan. 3. Bentuk promosi. Pelaksanaan promosi sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dan konsumen akan efektif jika pesan yang dikandungnya dapat diterima dengan baik oleh konsumen. A. Promosi verbal. Promosi verbal merupakan komunikasi dari perusahaan kepada calon konsumen melalui permainan kata-kata. B. Promosi visual. Promosi visual merupakan komunikasi dari perusahaan kepada konsumen melalui ilustrasi-ilustrasi visual, baik berupa gambar maupun video. 4. Media promosi. Berbagai media dapat digunakan oleh perusahaan untuk dijadikan media promosi produk, mulai dari yang sederhana hingga berteknologi. Media promosi yang dapat digunakan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut. A. Media promosi melalui proses percetakan. Media promosi cetak merupakan media promosi yang melalui proses percetakan. Media promosi cetak tersebut dapat berupa iklan koran, brosur, poster, dan lain-lain. B. Media promosi menggunakan produk. Media promosi produk merupakan promosi yang menggunakan produk asli sebagai sarana promosi. Contohnya adalah kaos dan tas. C. Promosi melalui media elektronik. Promosi pada media elektronik dapat melalui media radio, televisi, dan lain-lain. D. Promosi melalui media online. Pesatnya kemajuan teknologi semakin mendorong orang untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Perilaku konsumen yang demikian menuntut perusahaan untuk dapat mengikuti keinginan konsumen tersebut. C. Teknik melakukan promosi. Suatu perusahaan dapat dikatakan sukses jika dalam melakukan pemasaran produknya didorong oleh suatu promosi yang baik. 1. Periklanan. Periklanan adalah bentuk promosi yang dikomunikasikan melalui bentuk media ataupun non-media untuk memengaruhi sejumlah besar konsumen. A. Tujuan periklanan bagi pemasaran. Periklanan merupakan bagian komunikasi komersial untuk mempromosikan produk dengan harapan terjadi transaksi penjualan. Agar mendapatkan keuntungan, tujuan periklanan antara lain sebagai berikut. 1. Membentuk citra produk. Iklan harus mampu menjabarkan setiap informasi produk agar konsumen lebih nyaman. 2. Mempermudah pengenalan suatu produk yang dijual oleh perusahaan. 3. Sebagai suatu informasi produk yang dipasarkan. 4. Memajukan perekonomian. 5. Mengubah mindset konsumen dalam memilih produk atau merek yang akan dibeli agar tertarik untuk melakukan pembelian. 6. Mengingatkan konsumen bahwa produk yang dijual mungkin akan sangat dibutuhkan dalam waktu dekat. 7. Menjaga konsumen agar selalu ingat akan produk atau merek tersebut. 8. Penetapan reinforcement, yaitu berusaha meyakinkan pembeli bahwa ia mengambil pilihan yang tepat atas produk tersebut. B. Sifat-sifat periklanan. Sifat-sifat dari periklanan antara lain sebagai berikut. 1. Presentasi umum. Advertising merupakan cara komunikasi yang bersifat umum. Artinya, setiap calon konsumen akan dapat menerima suatu informasi yang sama dalam hal produk yang ditawarkan. 2. Daya serap tinggi. Memungkinkan penjual mengulang suatu pesan berkali-kali. Dengan demikian, konsumen dapat membandingkan produk tersebut dengan produk-produk lain. Perbandingan tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan daya saing produk.
3. Media penyampaian pesan yang positif bagi perusahaan dibuat sedemikian rupa agar menarik perhatian dan produk yang ditawarkan dapat diterima oleh masyarakat atau konsumen. 4. Komunikasi yang disampaikan bersifat satu arah dan tidak bersifat memaksa. C. Memilih media periklanan. 1. Tujuan periklanan yang ada di perusahaan mengutamakan kecepatan sampai berita kepada masyarakat. 2. Media iklan yang digunakan harus cukup mempunyai sirkulasi di daerah yang bersangkutan. 3. Biasanya iklan seperti itu diterapkan untuk produk mobil dan rumah. Media yang dapat digunakan antara lain surat kabar, majalah, televisi, bioskop, dan baliho. 4. Waktu dan lokasi keputusan membeli dibuat. Keputusan yang diambil untuk membeli tidak selalu terjadi di rumah, tetapi dapat dilakukan di perjalanan, kantor, tempat keramaian, atau tempat lain. 5. Pertimbangan biaya administrasi. Berhubung dengan jumlah sirkulasi media yang akan digunakan dengan dana yang tersedia. 6. Kerjasama dan bantuan promosi yang ditawarkan media. 2. Promosi penjualan. Promosi penjualan adalah kegiatan untuk promosi yang dilakukan dengan perkenalan produk dan jasa kepada calon pembeli sehingga dapat menghasilkan suatu pembelian. 3. Penjualan pribadi. Personal selling adalah penyajian presentasi suatu produk kepada konsumen akhir yang dilakukan oleh tenaga penjual perusahaan akhir yang secara langsung. A. Jenis penjualan tatap muka. Bentuk kegiatan dalam melaksanakan penjualan tatap muka antara lain sebagai berikut. 1. Flat selling, yaitu tenaga penjual yang melakukan penjualan di luar perusahaan dengan mendatangi konsumen dari rumah ke rumah atau dari perusahaan ke perusahaan lainnya. 2. Penjual melakukan pelayanan kepada calon konsumen dengan cara datang ke tempat calon konsumen bekerja. B. Tugas penjualan tatap muka. Tugas penjualan tatap muka antara lain sebagai berikut. 1. Mencari calon pembeli. 2. Memberi suatu informasi yang dibutuhkan oleh calon konsumen. 3. Mempresentasikan produk, barang, atau jasa yang akan ditawarkan. 4. Melakukan suatu observasi ke lingkungan atau tujuan langsung ke lokasi pasar yang ada. 5. Menentukan calon konsumen yang akan didahulukan dalam pemesanan suatu produk. 4. Publisitas. Publisitas adalah kegiatan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk berita komersial tentang barang dan jasa yang bersifat positif. Ada beberapa keuntungan dengan menggunakan publisitas, antara lain sebagai berikut. A. Menjangkau orang-orang yang menghindari iklan. B. Oleh karena berbentuk berita, publisitas dapat ditempatkan pada halaman depan dari surat kabar dengan posisi yang mencolok sehingga memudahkan untuk dilihat pembaca. C. Dapat dipercaya. D. Membuat media promosi. Banyak jenis media promosi yang dapat dibuat untuk menarik minat seseorang terhadap sebuah produk. 1. Media iklan luar ruangan. Iklan yang termasuk kategori ini adalah iklan yang menjangkau audiensnya di luar rumah. Jenis iklan antara lain sebagai berikut. A. Iklan outdoor standar. Iklan outdoor standar yaitu iklan berupa baliho,
besar dengan berbagai ukuran. Baliho biasanya berisi iklan event atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. B. Iklan transit. Iklan transit yaitu iklan yang meliputi iklan pada bus, taksi, terminal, dan stasiun. Mobile billboard yaitu iklan luar yang berbentuk seperti poster, tetapi memiliki ukuran yang cukup besar. D. Display. Display yaitu iklan yang terdapat pada layar-layar display di luar ruangan. 2. Promosi di era digitalisasi. Saat ini berbagai media online telah banyak bermunculan. Para wirausahawan dapat menggunakan berbagai media online tersebut untuk menunjang kegiatan promosi usahanya. Berikut adalah kelebihan dari penggunaan media online sebagai alat promosi. A. Tidak perlu menyewa tempat fisik. Pada jejaring ini, para pelaku usaha dapat memasarkan usahanya tanpa harus bingung menentukan ataupun menyewa tempat pemasarannya. B. Tidak terbatas waktu. Berkaitan dengan waktu, para pelaku usaha dapat melakukan kegiatan pemasarannya kapan saja tanpa harus terpaku pada jam kerja. C. Dapat meminimalkan biaya. Jika pada umumnya kegiatan promosi dilakukan dengan memasang iklan, membuat banner, spanduk, akan tetapi melalui promosi media online membuat biaya operasional usaha pun dapat dikurangi. D. Lebih mudah dalam memilih sasaran. Pada sebuah platform media sosial, umumnya terdapat pilihan untuk sasaran pasar produk tersebut akan diperuntukkan. E. Memudahkan komunikasi dan kedekatan dengan calon konsumen. Komunikasi oleh para konsumen dengan penjual dapat dilakukan dengan mudah melalui fasilitas chat yang biasanya disediakan oleh media online tersebut. 3. Membuat media promosi cetak. Berbagai media untuk mempromosikan produk teknik dapat dipilih oleh sebuah perusahaan. Pada ulasan ini akan dibahas pembuatan media promosi cetak yang berupa brosur penawaran produk. Brosur merupakan media promosi yang efektif bagi beberapa produk terkini. Brosur memiliki keunggulan di antaranya mudah dibawa dan harganya relatif murah. Pembuatan brosur secara sederhana dapat dilakukan setiap orang tanpa harus memiliki kemampuan khusus dalam pemanfaatan software desain pengelola gambar seperti CorelDRAW dan Photoshop. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.